Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini, yakni anggota Komisi 9 DPR RI menyampaikan kandungan garam, gula, dan lemak berlebih pada olahan pangan menjadi penyebab munculnya beberapa penyakit akut. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengawasi industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji yang ada di sekolah. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang salah satunya terkait pengawasan makanan dan minuman jajanan sekolah. Peraturan itu diharapkan dapat membatasi peredaran makanan yang memiliki kandungan MSG, gula, garam, dan lemak yang berlebih. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyampaikan kandungan garam, gula, dan lemak berlebih menjadi penyebab munculnya beberapa penyakit akut. Di antaranya diabetes mellitus, kardiovaskular, dan penyakit katastropik yang membutuhkan biaya mahal untuk pemulihan. Berdasarkan peraturan itu, maka pemerintah daerah harus mengawasi industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji yang ada di sekolah. Edi Wuryanto juga meminta produsen makanan dapat memberikan stiker informasi agar masyarakat memahami kualitas kandungannya. Maka kalau di dalam peraturan pemerintah ini sudah mengatur, saya kira bagus sehingga ada kontrol terutama pangan olahan kandungannya, itu ada stikernya, ada labelnya, lalu memberi edukasi kepada masyarakat, oh ini makanan nggak perlu saya makan karena kandungan gula, garam, lemaknya tinggi. Itu kan edukasi, bagus saja itu menurut saya. Kalau ada cukai, mengapa tidak? Itu saya pikir di negara maju juga sangat ketat. Singapura, Amerika soal ini ketat sekali. Indonesia longgar. Jadi intinya ini pasal baik ini, agar teman-teman sekalian juga tahu, oh ini yang saya makan gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, lalu tidak jadi dimakan. Selanjutnya peraturan pemerintah ini akan dipertajam melalui panja Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan guna menekan angka diabetes di Indonesia. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan terhadap kekasihnya Dini menjadi tanda tanya di masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI pun menilai keputusan yang diberikan hakim seharusnya mengacu pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan hingga meninggalnya Dini kian menjadi pertanyaan masyarakat terkait penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini pun turut menjadi atensi pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan menilai keputusan yang diberikan hakim seharusnya mengacu kepada fakta-fakta yang ada di persidangan. Hakim semestinya lebih mempertimbangkan tuntutan jaksa dalam suatu persidangan. Trimedia pun menduga ada hengki-pengki atau kong-kali-kong terjadi dalam vonis hakim ini. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sebagian bahwa ada yang lebih lugas lagi, kawan-kawan menyampaikan ada hengki-pengki di dalam putusan itu. Memang kita mencium bau anyirnya. Masa pembunuhan divonis bebas sama seperti apa pertanggungjawaban hakim. Dan mudah-mudahan ada juga kelompok sipil yang melakukan eksaminasi terhadap putusan itu seperti apa hasilnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mendesak Mahkamah Agung untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Tujuannya untuk memeriksa vonis hakim yang dianggap abu-abu seperti pada kasus Ronald Tanur. Dalam rangka untuk menjawab keresahan publik, akuntabilitas penegakan hukum, dalam hal ini vonis yang dibuat oleh majelis hakim di PN Surabaya itu, saya sarankan untuk membentuk majelis kehormatan hakim. Memeriksa dalam arti mengantisipasi. Kalau pemeriksaan majelis kehormatan ini ternyata ada sesuatu, maka ini akan berdampak terhadap putusan kasasi yang diajukan oleh kejaksaan. Jadi harapan saya begitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BUMN diharapkan mampu menggandeng pengusaha lokal agar mampu masuk ke pasar global. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menilai Bank Himbara diharapkan dapat memperluas jangkauannya di kancah global dan juga menjadi lokomotif di negara South-South Cooperation dengan menggandeng UMKM untuk mewujudkan BUMN sebagai world class company. Dalam rangka mendukung UMKM merambah bisnis ke pasar internasional, Komisi 6 DPR RI mendorong Bank Himbara untuk lakukan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha lokal agar mampu menghadapi persaingan di pasar global. Anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, selain sebagai agent of development di dalam negeri, Bank Himbara diharapkan memperluas jangkauannya di kancah global dan menjadi lokomotif di negara South-South Cooperation dengan menggandeng UMKM untuk mewujudkan BUMN sebagai world class company. Bagaimana mendorong UMKM kita go global? Bagaimana mungkin perbankan kita juga menguasai negara lain dalam arti pengelolaan keuangannya. Nah, makanya kami juga sampaikan dalam forum ini literasi dan penetrasi BUMN khususnya Himbara. Itu sangat penting untuk bisa menembus pasar-pasar yang non-tradisional. Memang di Indonesia kita sudah jago, tapi kita harus mampu masuk ke berbagai market yang baru untuk menggandeng semua produk kita. BUMN bisa menggandeng UMKM, usaha kecil, atau usaha menengah kita yang bisa masuk ke sana. Kita juga menekankan pentingnya literasi keuangan, literasi bagaimana komposisi pengelolaan keuangan bagi khususnya UMKM, karena UMKM ini kan memberikan kontribusi lebih dari 60% dari GDP kita. Lebih lanjut, Putu Supatma mengatakan, selain pengembangan bisnis UMKM, literasi pengelolaan keuangan bagi UMKM merupakan hal penting, utamanya untuk mengantisipasi kredit macet. Untuk itu, Bank Himbara harus memberikan afirmasi finansial kepada UMKM agar menghasilkan lompatan dalam strategi pengembangan UMKM. Dari Bali, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong sosialisasi core tax system kepada pelaku wajib pajak secara masif yang bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi seluruh layanan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan pajak menjadi lebih baik. Menanggapi rencana pemerintah terkait Core Tax Administration System atau pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan yang akan diimplementasikan pada akhir tahun 2024, anggota Komisi 11 DPR RI mendorong sosialisasi program tersebut kepada pelaku wajib pajak. Andreas Edi Susetio menilai, pengimplementasian Core Tax System dapat memberikan kemudahan administrasi perpajakan dan kemudahan bisnis bagi para pelaku usaha. Penggunaan Core Tax System diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan negara, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Core Tax System ini kan program yang sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi ini adalah aplikasi Core Tax System yang mulai diimplementasikan pada akhir tahun ini. Kita sebenarnya mengharapkan bahwa
salah satu kunci keberhasilannya pada sosialisasi kepada para wajib pajak. Ini yang juga mungkin perlu menjadi perhatian. Salah satu keluhan adalah kemudahan di dalam melakukan administrasi perpajakan kita. Jadi harapan kita adalah ini bisa meningkatkan kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa Core Tax System merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi seluruh layanan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan pajak menjadi lebih baik. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa Komisi 7 DPR RI mendesak PLN Paiton sampaikan roadmap transisi energi untuk menjelaskan progres transisi energi yang sudah dicapai, termasuk standar pengolahan dan produksi listrik yang dilakukan dalam mengurangi emisi karbon. Sebagai salah satu perusahaan pembangkit listrik yang sedang menjalankan proses transisi energi melalui pengembangan energi biomasa, Komisi 7 DPR RI meminta PT PLN Unit Pembangkitan Paiton memaparkan roadmap green energy mulai dari sumber energi yang digunakan hingga capaian tingkat pengurangan emisi karbon. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengkritisi paparan rencana kerja program yang dilakukan PT PLN UP Paiton belum dilengkapi data yang akurat terkait komponen sumber energi biomasa yang digunakan dan strategi pemenuhan suplai sumber energi untuk produksi listrik. Nusantara Power ini harus memberikan roadmap, harus memberikan data yang jelas. Kalau misalnya dia memakai campuran biomas A, B, C, D menghasilkan berapa pengurangan emisi, menghasilkan berapa kalori, ya, energi. Kalau memang kita mengatakan 100% biomas, itu 100% biomas itu harus betul-betul menghasilkan energi dari 100% biomas tanpa kita pakai lagi batu bara. Harus ada ukuran-ukurannya, standarnya penggunaan teknologi. Teknologi mana yang bisa mengurangi emisi. Lebih lanjut, Andi menambahkan, PLN Nusantara Power harus memiliki data yang akurat terkait campuran biomasa yang digunakan untuk memetakan kebutuhan suplai energi dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Andi menambahkan, PLN Nusantara Power harus memiliki data yang akurat terkait campuran biomasa yang digunakan untuk memetakan kebutuhan suplai energi dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan membeli komponen biomasa dengan harga yang kompetitif. Dari Surabaya, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Pihak Pengadilan Tinggi Yogyakarta memaparkan bahwa kesejahteraan hakim dapat memengaruhi kinerja hakim dalam memutus suatu permasalahan hukum. Dan selain itu juga mengkritisi tidak adanya perubahan pada tunjangan jabatan hakim sejak peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 terbit. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran agar kesejahteraan hakim dapat terjamin. Kesejahteraan penegak hukum dinilai dapat meningkati kualitas peradilan di Indonesia. Dan mari saksikan tayangan selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI menilai dukungan sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Maka, anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan menekankan peningkatan anggaran aparat penegak hukum harus didukung oleh negara agar mereka dapat bekerja lebih baik. Kendala sarana prasarana dan sumber daya manusia, dan itulah yang perlu diperbaiki. Ke depan ini Polri itu dalam penyusunan anggaran bottom up, jadi dari bawah. Polres perlunya apa, Polda perlunya apa, bukan pihak Mabes yang langsung menentukan untuk Polres dan Polda. Sehingga kebutuhan dasar dari semua pasangan kerja kami, bukan cuma di kepolisian saja, termasuk di Kumham, itu bisa lebih baik lagi dilaksanakan. Tidak hanya aparat kepolisian, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti peran penting hakim dalam memutus hasil akhir dari proses peradilan. Komisi 3 DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran agar kesejahteraan hakim terjamin. Salah satu mitra kerja Komisi 3 DPR RI, yaitu pihak Pengadilan Tinggi Yogyakarta, memaparkan kesejahteraan hakim dapat mempengaruhi kinerja hakim dalam memutus suatu permasalahan hukum. Ia mengkritisi tunjangan jabatan hakim tidak mengalami perubahan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terbit. Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI, Rizky Aprilia, mendukung usulan peningkatan anggaran kesejahteraan hakim. Ia berharap melalui pemberian gaji dan tunjangan yang sesuai, para hakim dapat lebih fokus bekerja dan tidak mudah terpengaruh iming-iming materi. Permasalahan kesejahteraan hakim ini memang menjadi sorotan yang memang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia, ya. Jadi diharapkan kita juga dari teman-teman di DPR RI ke depannya mampu untuk mengakomodir bagaimana tingkat kesejahteraan mereka agar dapat fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dan mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Maka, Komisi 3 DPR RI berharap pemerintahan yang akan datang bisa mengupayakan peningkatan anggaran bidang penegakan hukum, mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, termasuk juga hakim peradilan, guna menguatkan sinergi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bulan Agustus merupakan bulan yang spesial yang menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia. Selain menjadi momen kemerdekaan, pada bulan tersebut juga dilakukan sidang parlemen yang tidak kalah penting dengan perayaan kemerdekaan. Seperti apa dan apa fakta di balik sidang parlemen tersebut? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, sidang parlemen atau sidang tahunan merupakan salah satu momen yang tidak kalah penting yang selalu diselenggarakan di setiap 16 Agustus. Dan ini menjadi hukum tidak tertulis pemirsa. Sidang 16 Agustus tentunya memiliki makna mendalam bagi perkembangan kebijakan pemerintah bangsa Indonesia. Dan di balik maknanya yang mendalam tentu terdapat beberapa fakta menarik dari sidang parlemen ini. Dan bisa tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan fakta unik seputar sidang parlemen Republik Indonesia setiap 16 Agustus pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen. Bulan Agustus menjadi bulan yang penting bagi rakyat Indonesia karena seluruh warga di berbagai penjuru Indonesia sangat antusias untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya menghias dan mendekorasi kampung dan tempat tinggal dengan berbagai pernak-pernik dan atribut khas 17-an, di beberapa daerah juga biasanya sering diselenggarakan tradisi lainnya yang membuat perayaan semakin meriah. Apa saja tradisi unik di berbagai daerah dalam rayakan 17-an? Intips kali ini telah merangkum tradisi-tradisi unik rayakan Hari Kemerdekaan RI di penjuru Indonesia. Lomba Dayung Banjarmasin. Di Pulau Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, ada sebuah tradisi yang lekat dengan perayaan 17-an, yakni Lomba Dayung. Lomba Dayung Perahu Naga rutin dilaksanakan setiap tahunnya di Sungai Martapura. Kegiatan ini sudah dilaksanakan masyarakat sejak tahun 1924 loh pemirsa. Lomba dayung ini bukan hanya dijadikan hiburan ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit pendayung andal. Awalnya acara ini memang hanya diperuntukkan bagi warga setempat, namun karena semakin terkenal, pesertanya pun semakin beragam termasuk dari provinsi tetangga. Obor Estafet Semarang. Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh warga Semarang. Masyarakat melakukan lari obor estafet. Acara ini sudah dilakukan sejak lama loh pemirsa, yakni kurang lebih 30 tahun. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil membawa obor ini adalah para atlet terbaik di Semarang. Obor dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui lomba obor estafet ini, masyarakat diharapkan dapat mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan. Lomba Sampan Layar Batam. Tak kalah dengan daerah lain, warga Batam pun juga mempunyai tradisi unik nih dalam menyemarakan perayaan ulang tahun Republik Indonesia, yakni Lomba Sampan Layar. Kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan sejak tahun 1965 ini memberikan pertunjukan yang menakjubkan. Akan ada banyak perahu kayu warna-warni yang berlayar dan membuat suasana kian semarak. Karena sudah cukup populer, acara ini bahkan bukan hanya diikuti oleh warga Batam saja, tetapi wisatawan domestik hingga ke mancanegara loh.
Pawai Jampana. Selanjutnya adalah tradisi dari Bandung, Jawa Barat. Masyarakat Kota Kembang biasanya akan mengadakan pawai yang disebut sebagai Pawai Jampana dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pawai ini akan ada tandu besar yang berisi aneka hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat setempat, serta berbagai macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh 4 orang. Nah, tandu yang ada di dalam pawai ini bukan hanya satu, melainkan ada puluhan. Hasil bumi yang ada pada tandu tersebut kemudian akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang ikut menyaksikan pawai. Lalu, makanan yang juga ada pada tandu akan disantap bersama-sama. Wah, sungguh wujud persatuan dan kekompakan yang luar biasa ya. Karapan kambing. Jika biasanya kita mendengar karapan sapi di Madura, ada pula karapan kambing di Jawa Timur. Tradisi ini mirip dengan karapan sapi, bedanya joki karapan kambing berlari di belakang kambing. Agar berlari dengan cepat, kambing-kambing tersebut dilumuri dengan balsam dan minyak angin pada beberapa bagian tubuh kambing, sehingga memberikan rasa panas. Salah satu daerah yang rutin menggelar karapan kambing adalah Probolinggo. Selain perayaan 17 Agustus, tradisi turun-temurun itu juga diselenggarakan pada musim panen atau perlombaan antar desa. Itu tadi tradisi unik di Nusantara dalam menyemarakan 17-an atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi-tradisi ini tentunya juga menjadi bentuk kebahagiaan bangsa Indonesia yang telah terlepas dari belenggu penjajahan. Semoga semangat nasionalisme semakin membara di hati kita ya pemirsa. Itulah tadi tradisi-tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan atau merayakan kemenangan Indonesia ataupun kemerdekaan Indonesia. Sama halnya seperti yang ada di DPR RI dengan melakukan pidato 16 Agustus untuk memperingati juga bahwa saat ini Indonesia sudah pada masa ataupun tahap yang jauh lebih baik dari semenjak perjuangan para pahlawan sebelumnya. Nah, itulah tadi informasi tidak sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Bom Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.